Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjalankan Red Hat Chapter 15. Kita akan melanjutkan monitoring proses activity. Sebentar, kita akan masuk ke lab. Nah, di sini kan kita akan melanjutkan lab, monitor, and manage Linux process. Jadi, kita akan langsung masuk saja ke terminal. Lalu di sini kita want to work station mission open to terminal window side by side. Jadi kita disuruh membuka dua terminal. Lalu kita menjalankan lab start process view seperti biasa untuk mendapatkan package pada lab kita kali ini. Kita jalan. Oke. Lalu selanjutnya kita akan kita akan masuk ke dalam server B. Oke. Kita masuk ke server B dulu. Mana ini ya? Nah, kita akan masuk ke server B itu melalui SS student server B di kedua terminal. Jadi kita akan mengakses melalui SSH. Jadi ini pada lab 15 ini kita tuh akan mempelajari terkait dengan monitoring di Linux. Mungkin lebih singkatnya kayak kita monitoring CPU, memori, terus CPU-nya berapa persen, terus user buat RAM dan memorinya berapa persen. Jadi kita akan monitoring sebuah manajemen di Linux proses. Mungkin kalau di Windows kita biasanya menggunakan Task Manager, yang dimana kita hanya butuh sekali klik kita dapat melihat berbagai macam aplikasi ataupun file yang sedang berjalan di laptop ataupun perangkat PC kita, seperti berapa persen CPU yang dipakai oleh aplikasi tersebut, memori, RAM, terus jaringan, dan masih banyak lagi. Ini kali kita akan langsung masuk saja kepada lab kita. Kita di sini untuk disuruh membuat sebuah directory bin, yaitu dengan nama tax 101. Kita buat langsung aja dengan perintah mkdir bin. Lalu kita masuk ke cd bin. Lalu kita masuk ke nano, sebuah text editor dengan nama tax101.sh. Lalu kita bisa kopikan yang di sini kodenya, kita copy, lalu kita pastein aja, kita send. Setelah itu kita Ctrl C, Ctrl X, yes, lalu enter untuk save-nya. Lalu kita akan menjalankan chmod. Chmod ini kan tadi kita punya baris code nih. Baris code ini hanyalah sebuah baris biasa dan belum bisa di running. Nah, dengan menjalankan perintah chmod kita dapat mengubah teks biasa itu dapat berjalan sebagai prosesan. Sebelumnya saya juga udah nyari sih di sini chmod. Singkat dari chmod adalah perintah untuk mengubah izin akses sebuah directory atau file, terus mengubah file teks biasa menjadi sebuah program yang bisa dijalankan, ya kurang lebih begitu.
Lalu setelah kita jalankan chmod, kita menjalankan grep. Kita jalanin grep dulu. Nah, grep sendiri itu fungsinya, sabar. Grep itu digunakan untuk mengetahui jumlah core atau logic CPU yang ada pada sistem Linux. Ya kan kita mau monitoring, tentu kita harus karena kita monitoring manage sistem prosesnya Linux, tentu kita membutuhkan data CPU, memori, dan RAM untuk mengetahuinya. Lalu setelah itu kita jalankan task SH101, enter. Kita dapat PID-nya 1585. Kita jalanin top di sini untuk mulai memonitoring. Masuk belum sih si task 101 ini? Oke, di sini udah mulai masuk ya. Dia CPU sebesar 13 tuh, udah 13,0. Terus CPU 4,3an di sini. Oke, selanjutnya tuh kita akan shift M untuk melihat dia berapa sih banyak konsumsi memori resource-nya. Kita pencet shift M untuk melihatnya. Nah, di sini nih memori dan mem. Lalu kita dapat pressing M untuk melihat significant usage in the server machine. Kita press M, dia menggunakan 21,5. Usage bar does not show significant usage in the server machine. Dia sekitar pada berapa baris, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 M. Bisa sekitar 20an lah ya. Oke, selanjutnya kita dapat menjalankan shift H untuk mengetahui berapa thread dari sistem yang kita pakai. Dia pakai sekitar 169 totalnya. Wow, banyak. Kalau kita key, kita menjalankan perintah top tadi jangan lupa PID kita 1585. Oke, kita enter. Di sini sudah berjalan dengan threadnya udah mulai jalan, CPU berjalan. Jadi kesimpulannya di sini proses ini tuh tidak running di multiple threads. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, kalau tadi kita membuat task 01, sekarang kita membuat task. Untuk menambahkan lagi, kita membuat task 102.sh. Di sini tuh dia memiliki code lagi, dimana dengan calculationnya tuh dari 5.000 tuh 10.000, yang pastinya bakal ngetes dari daya CPU dan memori itu makan berapa kalau dia buatnya datanya sebesar itu. Ctrl C, Ctrl X, Y, enter. Kita chmod lagi, chmod. Kita tanda plus X task
kita grab supaya dia jalan. C ini biar kita bisa tahu usage dari CPU nya. Oke, udahnya kita jalanin tax 102.sh tax 102.sh. Oke, kita dapat PID 1857. Kita cek nih ya, jalan belum dia. Bentar. Oke. Top. Apakah sudah masuk? Ya, di sini sudah masuk. Kita mendapatkan PID-nya. Kita cek Shift M. Dia pakai berapa memorinya? Makan memori sekitar berapa nih? 13,5. 1705,2. Lalu kita press M untuk mengetahui barnya sebesar 21,8 MB. Lalu Shift H untuk melihat thread, dia 169 totalnya, kurang lebih masih main di data segitu. Lalu kita jalankan top min H min P, lalu PID kita tadi 1857. Wait, salah. Oke. Saya typo, teman-teman. Mohon maaf. Nah, di sini sudah berjalan. Oke. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ke kode berikutnya. Selanjutnya tuh kita disuruh membuat script yang ketiga, tax 103. Kita langsung aja nano tax 103. Mohon maaf sebelumnya kalau rada berisik, di luar lagi ada kegiatan. Di sini dia lebih gede lagi. Dia punya script inscript at the editing count to 8 juta. 8 juta ini. 8.000 deh. Setelah 8.000 bobotnya. Dan dia nanti tuh machine use 100% of the CPU, but is now to fill the result segment of process because of this session to load average slowly. Jadi ini kayak simulasi kalau CPU kita di clocking atau di paksa bekerja berat. Mungkin kalau saya ada kesalahan bisa dikoreksi. Chmod plus X Max 103.sh. Lalu kita grab. Oke, lalu kita tax
103 DPSH terus tanda, dan kita dapat wait server permission denied. Kenapa nih denied? Oh, sabar, salah. Saya CH modnya ini sompral guys. Oke. Bentar. Permission denied. Kenapa denied? Sebentar, kita cek ke bawah. Nanotox 103.s. Error reading text machine name. Kenapa berangkatnya buffer? Sabar, kita coba masukin kembali ya. Oke, kita send ulang. Ctrl C, Ctrl X, yes. Why? Replace. Mana ini ya? Kenapa ini ada kesalahan sepertinya? Sabar, saya akan coba Ctrl X dulu. CDB sudah masuk, tapi kenapa deny dia? Top. Kesalahan. Oh, wait. Sebenarnya teman-teman, saya sedang fix error di sini. Kayaknya saya CH mode-nya gagal.
coba sekali lagi, semoga berhasil. Oke. Masih deny nih. Permissionnya deny. Cek dulu. Oh iya, dia belum. Error reading task permission denied. Ctrl C. Aduh. Sini. Sabar, kita koneksi dulu. Kita exit bentar. Kita masuk lagi ke server B nya. Oke, baik, di sini saya sudah berhasil untuk yang bagian task 1.0.3 ya. Di sini sudah berjalan dengan PID 32349. Kita cek di sini di top. Oke, di sini sudah lengkap ya, 101, 102, 103. Lalu kita akan shift M untuk melihat, lalu M, sini barnya sudah keluar, lalu shift A, dia sebanyak 161 trade total. Kita key. Selanjutnya kita akan menjalankan perintah jobs. Oke, sini sudah keluar. Selanjutnya kita akan menjalankan zoom in.
Final Passport Red Hat. Oke, kita sudah masuk. Lalu kita menjalankan perintah pickle stop sh. Oke, paste, Ctrl V, lalu kita jalankan PSJT. Ini fungsinya untuk memberhentikan sementara si file tax 101. Oke, semua keluar. Selanjutnya kita menggunakan pickle syncoding tax. Jadi kita akan memberikan permission untuk dia bisa berjalan kembali. Oke. Selanjutnya kita jalankan pickle tax 101.sh. Lalu kita jalankan yang 102. Bentar. Ini belum saya enter. Lalu kita paste lagi. Enter. Lalu pickle oke. Jika sudah, kita coba jalankan top kembali. Ya, di sini terlihat bahwa file 1, 2, 3 di sini tidak terdeteksi berjalan karena kita sudah berhasil untuk memberhentikannya. Selanjutnya kita exit. Lalu exit lagi. Selanjutnya kita jalankan lab grid. Apakah di sini proses kita sudah berjalan sempurna atau belum? Cek. Oke, sudah pas semua di sini. Kita sudah berhasil menjalankan dengan lancar. Selanjutnya kita memfinishkan saja. Oke. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya buat hari ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.